Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih berkumpul pada siang hari ini dalam rangka melanjutkan kegiatan konseling kelompok. Baik, sebelumnya mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa di antara kita yang bisa memimpin doa? Ya, baik, terima kasih. Silakan. Untuk memulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara yang telah memimpin doa pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengan berdoa melancarkan kegiatan kita hingga akhir nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk datang kembali dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, sebelumnya ini merupakan kegiatan lanjutan kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, apakah masih perlu kita mengulang untuk saling berkenalan kembali? Dapat. Tidak, sudah saling mengenal ya dan masih ingat ya. Masih, Pak. Oke, baik. Untuk itu ini merupakan kegiatan lanjutan dari yang kemarin. Nah, pada tahap konseling ini kita masuk kepada tahapan dalam mengungkapkan masalah dari masing-masing kelompok. Ya, nanti pada kegiatan ini setiap anggota kelompok untuk mengusulkan atau membicarakan masalah-masalah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, untuk itu pada anggota kelompok silakan dengan sukarela mengangkat tangannya dan menyampaikan usulannya atau masalah yang dirasakan. Silakan, siapa yang ingin lebih dahulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak dan teman-teman. Saya akan menyampaikan permasalahan yang sedang saya alami, yaitu saya mengalami masalah keluarga, Ya. di mana dalam 1 tahun terakhir ini ayah saya mengalami perubahan perilaku. Jadi ayah saya itu dia berpakaian seperti anak muda dan juga pokoknya bergaya seperti anak muda. Dia seringkali mengolok-olok ibu saya dan mengenai fisik ibu saya, dan dia juga sering kayak catcalling perempuan-perempuan yang lewat-lewat. Bagaimana? Catcalling itu kayak menggoda-goda, memanggil-manggil Ya. dulu juga sudah pernah saya katakan kepada ayah saya bahwa saya tidak suka perilakunya, tetapi malah saya dimarahi. Dan juga saya merasa sedih, kasihan kepada ibu saya karena
Apakah ada yang ingin mengutarakan juga permasalahannya? Permasalahan dari yang lain? Ya, silakan saudari Tia. Kalau masalah saya sendiri Pak, akhir ini saya merasa tertekan Pak dengan masalah akademik. Karena tugas kuliah saya cukup banyak Pak, dan itu membuat saya stres dan saya tidak bisa menghadapi akan masalah itu Pak, sehingga saya sering menunda menjalankan tugas itu Pak, sampai akhirnya saya cemas dan panik ketika sudah mendekati pada waktunya Pak. Oke, Itu dari saya Pak. Oke, terima kasih saudari Tia. Nah, kira-kira dari anggota yang lain ada nggak yang sama atau silakan saudari ada. Kalau saya Pak lebih ke susah saya mengatur waktu Pak, karena pengaruh handphone juga Pak. Jadi saya banyak main handphone, terus kayak kerjaan rumah nggak saya bereskan, terus PR banyak yang belum selesai Pak, terus tidur jadi lebih larut malam, terus paginya nanti kesiangan. Jadi susah saya mengatur waktu. Mama dan juga Manajemen waktu ya. iya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih sama lah dengan kasus dari saudari Iya. Tia yang sama ya. Oke, silakan yang lanjut selain yang silakan saudara Rizky. Baik, terima kasih Pak. Masalah saya itu saya sering bermenung Pak. Susah. Bermenung ya. Ya. Kira-kira kenapa ya? Masalahnya itu saya tidak tahu. Saya coba Pak. Oh gitu ya, karena ada keraguan, rasanya ada masalah padahal bingung ya apa ya masalahnya gitu ya. Oke, Tapi dari masalah juga sih. ya itu masalah. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih saudara Rizky. Oke, selanjutnya ada lagi dari saudari Rina mungkin. Yang dirasa ada. Kalau saya Pak, mungkin permasalahan di mana nggak ada sih Pak. Tapi di sini saya ingin gimana ya Pak? Rasanya tuh pengen saling bercerita sama teman, mendengarkan cerita teman. Nah itu sih Pak, makanya saya bisa di sini Pak. Jadi sebenarnya saudari Rina ini ingin berinteraksi aja dan menjalin sosial dengan orang Nah lain. iya Pak. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menyampaikan masalah-masalahnya, mengutarakan masalah-masalahnya. Nah, kira-kira di antara masalah-masalah yang telah disampaikan tadi, kira-kira masalah siapa yang kira-kira menarik untuk kita bahas di pertemuan kali ini? Ya, silakan saudara Nada. Menurut saya kasus Kak Pia sih Pak, karena mungkin lebih banyak dihadapi oleh anak-anak sekarang, atau mungkin itu yang paling berat kasusnya. Yang paling relate lah Iya. ya. Silakan. Kalau menurut dia kasus dia sih Pak, soalnya dia juga stres sekarang Pak menghadapi kuliah dia ini Pak. Oke, terima kasih Tia. Ya, silakan saudara Rizky. Lanjut Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin lebih bagus untuk membahas masalah si dia Pak, karena masalahnya kompleks dan juga mungkin itu membebani bukan hanya si dia ya Pak, tapi seluruh anggota keluarganya itu terlibat dalam kasusnya itu Pak. Karena imbasnya juga terlibat ke banyak orang kan. Ya, betul, Pak. Oke, terima kasih saudara Rizky. Selanjutnya mungkin saudari Rina ingin berpendapat. Nah kasus itu nggak bisa aja Pak. Kasus Pia. Nah, soalnya menurut saya menarik sih Pak. Oke. Nah, karena banyak yang memilih kasus Pia, di sini saya tanyakan kepada saudari Pia, apakah bersedia untuk menyampaikan kasus yang telah disampaikan tadi? Coba saya bersedia. Oke, berarti kita sudah sepakat ya akan mengangkat dan membahas mengenai kasus yang disampaikan oleh saudari Pia tadi. Baik. Selanjutnya demi kenyamanannya Pia dalam bercerita, kita harus ingat kembali bahwa di awal kita juga sudah menekankan bahwa ada asas-asas yang ingin kita jaga di dalam konseling kelompok ini, menjaga kerahasiaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan,
bisa mendengarkan lebih lengkapnya cerita atau permasalahan yang dialami oleh saudari Pia, maka kita serahkan kepada saudari Pia untuk mengutarakan permasalahannya yang dirasakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya sudah bercerita kalau saya merasa kasihan dengan ibu saya. Saya merasa ibu diperlakukan seperti itu, sedangkan saya jauh di sini dan tidak bisa membantu. Biasanya saya menelpon ibu atau keluarga saya yang lain. Saya menanyakan keadaan di rumah, tapi setelah mendengar kalau ayah saya masih melakukan hal yang sama, saya malah makin sedih. Oke. Nah, dengan demikian kita bahas bersama. Lalu bagaimana saudari Pia untuk mengetahui keadaan ibu sementara sekarang dalam keadaan jauh di sini? Saya menelpon keluarga, saya menelpon saudara-saudara saya yang ada di kampung Pak, dan terus menanyakan kabar ibu saya. Dan juga saya bertanya apakah ayah saya masih berperilaku seperti itu dan juga masih mengolok-olok ibu seperti itu Pak. Oke. Nah, lalu coba saudari Pia jelaskan saja secara lengkapnya mengenai cerita tentang saudari Pia ini. Nanti kami kan semua mendengar ya, baru kami akan kita tanggapi secara bersama-sama. Coba silakan dilanjutkan saja saudari. Jadi cerita lengkapnya, karena saya tadi kan sudah saya sampaikan kalau ayah saya itu memiliki perilaku yang kurang baik, buruk. Nah, ayah saya seringkali menggoda-goda perempuan lain, sedangkan dia memiliki istri, itu ibu saya, dan dia seringkali membandingkan ibu saya dengan perempuan-perempuan yang lain yang dirasa dia itu mungkin lebih bagus, lebih cantik dari ibu saya. Dan seringkali ibu saya merasa sedih karena diperlakukan seperti itu Pak. Dan juga saya tadinya sangat malu ketika orang lain tahu, seperti tetangga-tetangga pasti lebih tahu lagi dibanding saya, apalagi saya dan orang tua saya kan ngekos dan lebih tahu mungkin tetangga dibanding saya karena mereka hampir bertemu tiap harinya, dan sedangkan saya hanya bisa menanggapi respon ibu saya jika bercerita itu hanya melalui via telepon saja, tidak dan maksudnya saya tidak pernah membantu menolong ibu saya ketika ibu saya diperlakukan seperti itu, gitu Pak. Oke, itu sudah semuanya ya saudari Pia Pak. yang disampaikan. Nah, untuk itu terima kasih kepada saudari Pia yang telah menyampaikan permasalahannya. Nah, semua kita kembalikan kepada kelompok. Nah, menurut kelompok, anggota kelompok, bagaimana perasaan yang bisa kita rasakan atau rasa empati kita terhadap hal yang dirasakan oleh saudari Pia? Silahkan kepada anggota kelompok yang ingin berpendapat. Ya, silahkan kita saudari semua. Mungkin saya turut merasakan apa yang dirasakan oleh Ida Pak, karena mungkin Facebook itu juga merasa kesulitan mengekspresikan bagaimana perasaannya terhadap orang tua Pak. Karena mau bagaimanapun beliau adalah ayahnya, Ya. jadi dia pun mungkin agak kesulitan untuk berbicara bahwasanya tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh ayah dia itu sewajarnya tidak diperbolehkan, karena bahwasanya umur itu juga menentukan bagaimana kita juga berperilaku ataupun memiliki fashion tersendiri Pak. Dan juga mungkin via dan keluarga juga
kita untuk memberikan solusi atau saran kita kepada saudari Tia ini atas pendapat dan permasalahan yang dia sampaikan tadi. Silakan saudari Tia. Kalau dari dia sendiri Pak, wajar mungkin kita segan kepada ayah. Namun kita boleh Pak untuk mencoba secara langsung membicarakan secara baik-baik kepada ayah kita, atau dia libatkan kepada diri dia sendiri Pak. Dia bisa bicara apa yang ayah dia gitu, Pak. Kalau bicara, kalau dia malu dengan perbuatannya seperti itu kalau dari dia. Oke, terima kasih saudari Tia. Nah, kita perlu ingat lagi tadi dengan kondisi dia yang berada jauh di sini dan orang tuanya juga jauh dari sementara hubungan komunikasi hanya lewat telepon. Ya. Lalu bagaimana cara kita? Nah, ini tidak tertutup juga bagi saudari Tia juga ingin mengusulkan mungkin untuk menyampaikan pendapatnya juga berguna bagi kita semua. Silakan saudara. Kalau menurut saya langkah yang paling tepat dan yang diambil itu mungkin hanya cukup menanyakan perkembangannya dari seorang ibu yang kembali ke dia. Tetapi ketika dia menginginkan adanya perubahan yang berperubahan oleh ayahnya, itu saya rasa belum bisa dilakukan dia, karena mau bagaimanapun dia juga tetap bisa setidaknya pulang dulu baru bisa ngomong, karena ngomong lewat via telepon itu juga tidak bisa mengekspresikan bagaimana perasaan sebenarnya. Dan juga kalaupun seandainya tidak bisa pulang, hal yang harus dia lakukan adalah untuk tetap fokus dalam menentukan pilihannya. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang berada di kampung itu bakal terganggu untuk masa depan dia. Itu Pak. Oke, terima kasih saudara Rizky atas pendapatnya bagus luar biasa. Selanjutnya pada saudari Nanda, silakan. Pertama saya setuju juga sama pendapat Rizky untuk fokus dulu kuliah gitu kan. Tapi mungkin Kak dia bisa menghubungi anggota keluarga lain, misalkan seperti kayak abangnya ayah untuk berbicara, untuk menegur atau ngomong bagaimana sama ayahnya. Karena kan Kak dia jauh gitu, jadi mencoba anggota keluarga lain yang mencoba untuk ngobrol dengan mereka. Terima kasih saudara Nanda. Pendapatnya juga bagus mengenai itu. Mungkin ada lagi dari yang pertama lain. Mungkin dari pendapat yang lain Dimas sama. Nah tapi di sini kita ingin gimana perasaan dari ibunya tadi. Nah ini karena si saudari dia jauh dari keluarganya, mungkin bisa jadi anggota lain bisa menemani ibunya si dia Pak. Karena manapun kalau masalah seperti itu pasti hati atau pikiran pasti itu ya udah kita. Terima kasih saudari Lina. Nah, itu pendapat-pendapat tadi yang begitu luar biasa dan saya dapat mengambil di sini bahwa kita semua sudah merasakan dan juga membayangkan itu terjadi kepada diri kita dan kita juga memberikan solusi kepada saudari Pia tadi. Nah, untuk itu sekarang tadi kan dari sarannya banyak menyampaikan untuk berbicara atau cara berkomunikasi di sana, ya kan? Ada juga yang mengatakan dengan menemani orang tuanya atau menanyakan keluarga di kampung, gitu. Nah, sekarang kita coba simulasikan dalam bentuk kelompok kecil ini, layaknya bermain badan. Kita anggap saudari Pia ada di sini dan orang tuanya di sini juga, dan bagaimana cara berkomunikasinya atau bagaimana cara memberikan saran. Nah, silakan kita cobakan di sini. Kita cobakan siapa yang bisa menjadi berperan menjadi ibu di sini. Dia sendiri. Ya, Kalau nanti saya sebagai bapak. sebagai bapaknya, ya boleh. Saya sendiri Boleh. Yang berperan sebagai saudari Pia di sini bagaimana?
simulasinya dengan permasalahan yang disampaikan oleh saudari Pia tadi dan bagaimana penyampaiannya. Nah, ini kita simulasikan dalam situasi seperti itu. Oke, silakan kita cobakan. Seperti tadi ada kata saudari Pia di sini, ayahnya menggoda ya catcalling atau bahkan sampai menghina dari ibunya. Ya, ini ibunya dia yang dilakukan ibunya ya ini. Kenapa kita lainnya bisa hina anak kaki ya? Ya, Terus dia juga menghina ibu. iya, ya. Terus bagaimana nanti kita ya Pia menyampaikan kepada ibunya nanti ya. Kita situasikan dulu. Jadi Ayahnya ke ibunya dulu. Dia berasal dari Minang ya dia. Pakai bahasa Minang boleh nggak Pak? Boleh. Dia kayak di natural gitu. Ya. Ya, Jadi dengan kayak dia Menggoda perempuan lain itu menghina ibu. oh gitu ya. Boleh saminan ya ya. boleh. Excel. Boleh. Kamu gini ya Pak. Saya lihat tuh kira-kira apa jumpa macam itu orang tuh rapi, seksi, pakai nol kan. Iya Pak. Ya. Mengko badan tuh dirawat elok. Oke. Gimana respon ibunya di sana kira-kira? Dikatakan seperti itu. Ya gak apa-apa ya. Sudah apa-apa. Kalau ini kok kan gara-gara abang membawa stres itu karena perbuatan abangnya abang. Oke, tanggapan dari ibunya Pia ya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ambil dari sesi Pia dengan ibunya lagi. Coba kita terangkan. Jadi ibu cerita. Ya, boleh. Silakan ibunya Pia. Ibu. Halo, assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu, kenapa Bu? Ibu yang cerita kan ada. Apa tuh Bu? Ayah nada ada yang rusak rasa ibu ini. Rusak apa kok Bu? Nyerang-nyerang iya. Nyerang-nyerang gua nak ada sekampung kok yang ada. Nyerang-nyerang gua di depan ibu pun nak ada yang mengganggu perasaan ibu dok. Panggil-panggil cewek-cewek rancak cewek nada. Tuh pakaian begini tak tidur enak, sholat tuh jarang. Ya Allah Bu, kalau aku itu ayah Bu. Nggak tahu ibu dong. Ya pokoknya gini, Pak Jawa berubah. Pakaian itu laki anak muda, rambutnya licin, sarungnya bisnis kerja. Itu berubah laki anak muda sini. Tuh ibu enak ya apa-apa nek ayah Ibu Bu. dihina. Ah, Di desa ibu nggak pandai merawat diri. Di desa ibu rusuh. Di desa ibu nggak pandai kayak anak gadis rancak ibu yang nampak. Kan macam kata ibu. Tuh masa kayak ibu jaya ini Bu. Lain apa siapa, tapi ayah paisi di rumah. Di kalau tuh jarang di rumah. Nongkrong-nongkrong sih buat taruh. Lah aku ya kayak gitu Bu. Apa lu cerita Bu? Lah dulu sebulan kok. Itu masih nahan-nahan. Tapi kalau ada tahan lagi itu mau juga Kanada. Apa namanya ada kayak gini. Susah sama Bu. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Beri aplaus untuk nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi dari permasalahan yang diutarakan oleh saudari Pia tadi. Nah, dari situ apa kira-kira solusi atau pelajaran yang bisa kita petik terlebih dahulu dari situ? Dan apa solusinya yang bisa kita berikan terhadap permasalahan yang telah kita berikan tadi? Oke, silakan. Karena tadi juga kita sudah membahas solusi ya Pak. Ya.
jika solusi terbaik yang mungkin saya berikan kepada dia adalah dia kalau saya tidak bisa membicarakan secara langsung dengan ayah dan ibu juga tidak bisa berbicara langsung dengan ayahnya, ayah dia, lebih baik mungkin dia juga bisa melaporkan ke saudara-saudara yang mungkin adik ayah atau kakak ayah ataupun saudara mama ini semacam yang mungkin orang yang dibuangkan di daerah dia, karena mungkin orang-orang seperti itu yang akan bisa didengar oleh ayahnya si dia Pak. Karena bagaimanapun kayak nenek mama di kampung itu biasanya memang didengar mereka seperti itu. Jadi pada intinya dia ini harus berbicara dengan orang yang disegani di keluarganya, ya seperti yang tua-tua tadi, nenek mama, kakak-kakaknya, ibunya dia, dan yang lain-lain. Oke, terima kasih saudara Rizky. Selanjutnya ada anggota yang lain. Silakan saudara Rizky. Dia juga setuju dengan pendapat Pak Rizky, Pak. Salah satu contohnya, dia membagi contohnya Pak. Salah satunya Kak Fia bisa mengadu ke abang ipar dari kepada om, abang dari ibu Kak Fia, karena kalau dia lihat dari kondisi keluarga dia pasti adik dia lebih segan ke kakak iparnya Pak, dan lebih mendengar itu dari kamu dari dia Pak. Oke, terima kasih Tia. Selanjutnya ada apa poin? Ya, saudara Rina. Mungkin kalau dari Pak, kalau Dina menjadi Katia, Dina berusaha Dina lebih dahulu Pak ngobrol sama ayah walaupun lewat telepon Pak. Contohnya seperti itu Pak. Dina pasti juga sebenarnya gini, ayah kita kan udah lama keluarga sama ayah sama mama gitu kan. Dan Rina sekarang pun udah besar, udah umur 25. Masa ayah gak malu gitu kan sama Rina. Rina udah urus sendiri tapi ayah malah kelakuannya kayak gitu. Jadinya Rina berharap ayah dia bisa seperti itu ya. Jadinya menurut Dina coba soalnya Nana tahu kan ketika ayah kita pasti yang dari anaknya perempuan dia merasa tersinggung semuanya. Terima kasih saudara Dina. Selanjutnya ada lagi dari anggota kelompok yang lain mungkin? Ya Pak, setuju. Nah, dari permasalahan dari yang disampaikan tadi perlu dikuatkan lagi bahwa kita mendapatkan solusi di sini. Yang pertama tadi mencoba berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dari ibu dan ayahnya. Dan begitu juga tadi dari saudari Tia mengatakan atau kepada kakak dari ibu. Nah, dari yang terakhir tadi si saudari Tia ini mencoba berbicara kembali dengan ayahnya dan menyentuh kembali perasaan dari ayahnya tersebut. Nah, untuk itu dari permasalahan yang diutarakan oleh Pia tadi itu dapat kita mengambil pelajaran bagaimana cara kita mengelola ekspresi dalam emosi, mengelola diri kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sedikit-sedikitnya kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di dalam kelompok ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi pelajaran juga bagi kita semua, dan kita berharap juga mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, untuk itu, untuk permasalahan yang lainnya mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah membuka dirinya dalam menyampaikan masalah-masalah dan berpendapat dalam atas permasalahan yang disampaikan oleh saudari Pia tadi. Oke, sudah bisa kita akhiri? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah akhir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.